hari kelima itu tentang gambarnya ya. Gambarnya. Hari keenam itu realitasnya dalam pengalaman kita. Gambar apa? Gambar dari pengalaman progresif yang akan kita lihat lebih jelas di hari ke-6. Jadi hari ini kita tetap melihat buah delima, ya, yaitu sifat keindahan buah delima. Buah delima itu indah kalau sudah dibelah, kalau sudah dibuka, terlihat isinya. Sebelum dibelah, sebelum dibuka, ya mungkin biasa aja ya. Tapi setelah dibelah, kelihatan butiran-butirannya indah ya, bagian dalamnya. Jadi keindahan buah delima tuh tertutup, saudara-saudari, dan hanya dapat dilihat setelah dibuka bagian dalamnya. Jadi ini adalah sebuah keindahan yang hanya untuk suami. Keindahan istri itu hanya untuk suami, saudara-saudari. Seorang istri yang baik itu tidak memamerkan keindahannya untuk orang lain. Itulah fungsi dari cadar ya, atau telekung. Jadi cadar ini sudah ada sebelum Yesus ada. Kidung Agung ini kan ditulisnya sebelum Masehi. Jadi sebelum ada agama-agama yang menggunakan cadar, Salomo sudah mengatakan tentang cadar. Artinya wanita-wanita saat itu sudah bercadar ya. Dan fungsi cadar itu adalah supaya kecantikan istri, keindahan istri hanya untuk suami. Tertutup. Ya, seorang suami kalau melihat istrinya pamer-pamer keindahan kepada orang lain kan pasti nggak senang ya. Cemburu ya. Jadi kalau seorang istri yang menggunakan cadar itu pasti suaminya seneng gitu. Ya, nah hari ini kita tidak lagi menggunakan cadar secara tradisi ya, tetapi secara rohani. Jikalau kita suka pamer kebaikan, pamer pengetahuan, pamer apalagi hal-hal yang baik yang kita anggap rohani, penuh
tuntutan kita, semua pencapaian kita, ya, dari perkataan-perkataan mungkin terasa ya orang-orang yang suka pamer itu. Itu seperti seorang istri yang mungkin berpakaian minim ya, karena dia ingin memamerkan tubuhnya. Wah, suaminya pasti nggak seneng itu ya. Mungkin pakaian kita sopan, tetapi secara rohani pakaian kita tuh minim. Bahkan mungkin di mata Tuhan ada saudara-saudari kita semua juga harus berhati-hati supaya Tuhan tidak memandang kita seperti seorang perempuan yang berpakaian minim, yang memalukan, nyaris telanjang karena doyan pamer ya. Seharusnya kita bercadar ya. Bercadar, kata Tuhan, kalau mau berdoa masuk pintu, kunci, Bapakmu melihat yang tersembunyi, entah itu juga berpuasa atau memberi. Semua dilakukan atas dasar hanya ingin dilihat oleh Tuhan. Nah, saudara-saudari, jadi karena keindahan buah delima ini tertutup, maka ini memang tidak terlihat oleh orang-orang luar. Hanya orang-orang percaya yang rohnya berfungsi, terlatih, rohnya terlatih, baru bisa melihat keindahan pemulihan Tuhan, keindahan gereja lokal. Karena keindahan istrinya Tuhan Yesus ini hanya dapat dilihat oleh Tuhan Yesus. Hanya Yesus Kristus yang ada di dalam dirimu yang mampu melihat keindahan gereja lokal. Kebun yang tertutup itu. Jadi kalau kita terus melatih roh, maka semua kelemahan, keburukan itu nggak terlihat lagi. Walaupun kita mungkin merasa gereja lokal kita begitu banyak kekurangan, tapi di mata Kristus itu indah. Karena hanya Kristus Kristus yang bisa melihat keindahan taman yang tertutup ini. Jadi kita harus melatih roh agar Kristus hidup, pikiran Kristus menjadi pikiran kita, emosi Kristus menjadi emosi kita. Sehingga kita melihat gereja dalam pikiran Kristus dan merasakan gereja dalam emosinya Kristus. Indah. Karena memang tertutup. Orang-orang luar kekristenan tidak bisa melihat keindahan pemulihan Tuhan. Ya, inilah makna keindahan buah delima yang tertutup itu, saudara-saudari. Ya, kemarin kita sudah melihat buah delima pada jubah imam, buah delima pada tiang. Nah, hari ini kita melihat buah delima dalam kebun buah delima. Kebun buah delima.
saudara-saudari. Kebun di sini kata Ibraninya itu pardes. Ayat yang tadi kita doa bacakan, Kidung Agung 4 ayat 13. Kebun buah delima. Kata kebun di sini pardes, teks Ibraninya. Yaitu sangat berkaitan dengan paradise, surga, Firdaus. Kata Yunaninya tuh paradeisos. Inggrisnya tuh paradise. Paradise yang di Wahyu 2 ayat 7, Lukas 23 ayat 43. Itu berasal dari kata kebun ini, ya. Jadi kita nanti akan menempati paradise. Itu apa paradise? Paradise itu kebun. Dan kebun itu apa? Kebun itu kita, saudara-saudari. Jadi kalau nggak ada kita yang telah ditransformasi, maka tempat apapun tidak akan menjadi paradise. Tidak akan. Ya. Tempat yang dianggap sebagai surga oleh orang-orang kekristenan itu akan menjadi satu tempat yang kosong, yang kering, kalau nggak ada kaum beriman yang ditransformasi. Karena paradise itu artinya kebun, gitu, kalau menurut teks Ibraninya. Dan kebun itu adalah kita, saudara-saudari. Di mana kita berada, di sanalah paradise berada. Jadi orang-orang Kristen tuh banyak yang nggak paham ini. Mereka menyangka di bumi ini begitu gersang, aku pengen cepet-cepet ke langit, ya, ke surga. Padahal surga itu, paradise itu adalah kaum beriman yang ditransformasi. Bahkan sebelum transformasi itu rampung, masih ada kelemahan di dalam kaum beriman, di dalam gereja lokal. Di mata Allah itu ya pardes itu tuh. Paradise di mata Allah tuh. Inilah makna dari kebun buah delima. Kebun buah delima tuh kebun yang sangat indah. Ini bukan ladang buah delima, ya. Kalau ladang itu kan nggak indah, nggak betah lah kita tinggal di ladang, ya. Memang banyak buah-buah, tapi coba kalau ini tuh taman buah, wah, sebuah taman gitu. Taman Eden itu kan taman buah, bukan ladang. Nah, inilah gambaran dari taman buah delima, paradise. Di mana itu sekarang? Ya di gereja, penghidupan gereja. Hanya Kristus di dalam diri Anda yang mampu melihat keindahan gereja, hidup gereja di lokalitas kita. Jadi Kristusnya perlu diperhidupkan, ya. Perlu terus melatih roh untuk melihat paradise di gereja lokal kita. Ya. Oh, Tuhan Yesus. Nah, di taman ini bisa sedemikian indah karena ada air.
Dan air ini bukan bersumber dari bawah, tapi dari bukit Lebanon yang tinggi. Itu berbicara kenaikan Tuhan. Kalau Tuhan gak naik, ya gak akan ada taman, karena tidak akan ada Roh Kudus, yang adalah air yang mengairi taman itu. Nah, inilah hari kelima. Nah, hari keenam, semua bunga-bunga yang harum itu, semua buah-buah yang lezat itu, tanaman-tanaman yang indah itu adalah ekspresi dari hayat. Ekspresi dari hayat itu apa? Ekspresi dari hayat itu adalah ibadah. Jadi hayat dan ibadah itu seperti sebuah taman yang indah. Ya. Di dalam penghidupan gereja ada hayat dan ibadah. Hayat itu sumbernya, ibadah itu ekspresinya. Ya. Jadi semua bunga-bunga yang harum itu, ya, buah-buah yang lezat itu, tanaman yang indah itu adalah ibadah kita. Apakah ibadah? Ibadah itu bukan 2 jam seminggu, tetapi ibadah itu adalah kebajikan insani yang beratributkan atribut ilahi. Itulah ibadah. Kebajikan insani yang bersumber dari hayat ilahi, yaitu roh kita. Kebajikan insani yang terekspresi oleh orang-orang yang hidup di dalam roh, yang senantiasa melatih roh. Ya, melatih roh, saudara-saudari, maka kebajikan insani kita akan seperti bunga-bunga yang harum itu, buah-buah yang lezat, tanaman-tanaman yang indah. Ya, memang mungkin orang lain bisalah merasakan kesaksian kita, tetapi tidak seperti Tuhan. Tuhanlah yang betul-betul melihat keindahan kebajikan insani kita. Kadang-kadang kebajikan insani yang berasal dari roh itu belum tentu diapresiasi. Bahkan mungkin banyak yang mengkritik pemulihan Tuhan, baik oleh orang-orang di kekristenan, bahkan oleh orang-orang yang sudah bersidang di tengah-tengah gereja lokal. Ya, mungkin gak bisa melihat keindahan itu, karena keindahan ini hanya dapat dilihat oleh suami kita. Makanya berbahagialah saudara-saudari yang hanya ingin dilihat oleh Tuhan, tidak suka pamer, hanya ingin dilihat oleh Tuhan. Kita harus berdoa, Tuhan Yesus, tambahkan dirimu Tuhan untuk menjadi ketulusan dan kemurnianku. Tambahkan dirimu untuk menjadi kerendah hatianku, Tuhan. Aku tidak mau kecantikan ini untuk dipamer kepada orang lain. Kecantikan ini hanya bagimu, Tuhan Yesus. Tambahkan Kristus. Hanya Kristus yang sedemikian, saudara-saudari. Ya, inilah kebajikan insani yang dibicarakan di hari ke-6. Kebajikan ini seperti
benih, ya, sebagai langkah awalnya. Benih ini adalah iman. Benih ini kemudian menjadi akar. Akar ini adalah pengetahuan kita beserta dengan kebajikannya. Dari akar ini kemudian bertumbuh juga menjadi batang. Kita membaca di hari ke-6 besok, batang ini adalah pengendalian diri. Kemudian batang ini menghasilkan cabang-cabang. Cabang-cabang ini adalah ketekunan kita yang akan menghasilkan ibadah itu. Dan akhirnya, saudara-saudari, muncullah bunga-bunga. Bunga-bunga ini apa? Bunga-bunga ini kasih, saudara-saudari. Tetapi kasih di sini pun juga masih bertumbuh dari kasih phileo menjadi kasih agape. Ya, besok kita akan melihat bahwa pertama-tama kasih itu terhadap saudara-saudari seiman. Teks Yunaninya phileo, tetapi terus bertumbuh sampai kasih terhadap semua orang. Itu kasih yang di teks ini bukan lagi phileo tetapi agape, kepada semua orang. Jadi kasih yang bunga-bunga itu, mulai dari benih, akar, batang, cabang, sampai bunga. Bunga itu kasih. Itu kasih phileo yang akhirnya menjadi kasih agape, kasih terhadap semua orang. Oh, Tuhan Yesus, ketika kita bertumbuh sedemikian, maka kodrat ilahi lah yang akan menjadi kehidupan kita. Kehidupan kita sudah bukan lagi kodrat manusia, tapi udah kodrat ilahi. Ya, inilah saudara-saudari kurang lebih kenikmatan saya di hari ke-5 dan hari ke-6. Ya, hari ke-5 itu gambaran dari keindahan taman itu, ya, kebun buah delima itu. Ya. Hari ke-6 itu kita melihat realitasnya dalam pengalaman kita. Kita harus menambahkan, jangan hanya ada iman. Kekristenan hanya tahu, oh, diselamatkan oleh iman. Diselamatkan oleh iman. Hanya sampai sana. Tetapi di pemulihan Tuhan kita terus maju dari iman. Ya. Terus maju kepada kebajikan, pengetahuan, pengendalian diri, ketekunan, sampai akhirnya kita memiliki kasih persaudaraan. Dan akhirnya kita memiliki kasih kepada semua orang. Karena kalau tidak punya kasih kepada semua orang, Anda tidak akan memberitakan Injil, ya. Anda tidak akan bernafsu memberitakan kebenaran-kebenaran ilahi yang tinggi ini, yang indah ini. Puji Tuhan, saudara-saudari. Inilah hari ke-5 dan hari ke-6. Silahkan saudara-saudari menambahkan, membagikan, silahkan. Amin. Puji Tuhan. Silahkan. Ya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan untuk ini ya, FKKP hari ke-5 dan ke-6. Memang bagi saya pribadi itu
mengerti bahwa pengharapan suatu hati Tuhan kepada kita manusia ya, anak-anak yang sudah ditebus itu tinggi ya. Dia ingin supaya kita ini dapat mempersaksikan atau kita dapat mengekspresikan dia. Memang saya belum, maksudnya enggak berani bilang saya sudah masuk atau sudah apa, tapi saya tahu sasaran dan tujuan hidup saya sekarang ada sesuatu yang harus dituju, yaitu ibadah ya, supaya Tuhan dapat diekspresikan melalui kemanusiaan kita ini, karena ada hayat Kristus di mana Tuhan ingin melihat mempersaksikan gitu ya, kita sebagai anak-anaknya memuliakan Dia. Memang di dalam memperhidupkan itu ya juga tidak gampang. Banyak juga orang bilang, aduh lu udah sombong banget sih atau apa. Memang kita tidak ngomong, tidak apa, atau kalau kita ada sesuatu kita mau melakukan firman itu rasanya banyak tantangan gitu ya, udah sombong selalu Tuhan. Tetapi itulah suatu keadaan yang harus kita terima, karena memang untuk menuju ke situ tuh tantangannya berat, tapi tetap saya mau melatih roh untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, mencapai sasaran Tuhan dalam hidup saya. Karena di dalam hidup ini sudah ada hayat Allah ya yang akan bekerja di dalam saya, bukan dengan alamiah saya lagi, tetapi Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita mencapai apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, untuk kita menjalani dan melakukannya. Sebenarnya itu aja, tetapi banyak gitu ya, saya tidak dapat mengekspresikannya, tapi saya tahu ada sasaran dalam hidup yang sudah dipulihkan ini, yaitu menjadi buah delima yang cantik, yang indah, yang manis, yang banyak airnya, yang akan menjadi kebanggaan Tuhan. Itu aja yang saya dapat. Terima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silahkan saudara-saudari lain menyambung. Amin. Tuhan Yesus. Mari saudara-saudari, silahkan. Amin. Tuhan Yesus. Mari bagikan ya poin-poin yang menjamah saudara-saudari, silahkan bagikan. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Halo, mana ini? Ya, silahkan saudari Nora, kemudian saudari Ning. Amin. Amin. Poin-poin yang menjadi terang pada pagi ini yang menjamah saya mengenai buah delima, karena di situ dikatakan
keindahan buah delima ini hanya bisa dilihat kalau sudah dibelah atau sudah dibuka. Jadi keindahannya adalah tertutup. Ini adalah suatu gambaran kalau istri itu keindahannya hanya untuk suami, bukan untuk dipamerkan. Makanya di sini dikatakan kita perlu menggunakan, kalau sekarang kita perlu menggunakan cadar rohani, karena fungsi cadar dikatakan tadi keindahan istri hanya untuk suami. Jadi dalam penghidupan rohani kita juga tadi diingatkan jangan suka pamer kebaikan atau hal-hal rohani atau semua pencapaian yang sudah kita capai dalam pelayanan ataupun apapun, kita jangan suka pamer, karena di mata Tuhan seperti seseorang yang berpakaian minim, jadi begitu memalukan. Tadi juga diingatkan kalau saya berdoa atau berpuasa atau memberi, ini hanya dilakukan atas dasar ingin dilihat oleh Tuhan. Dan dalam hal-hal seperti ini masih perlu banyak berlatih. Tadi dikatakan perlu terus melatih roh, perlu rajin melatih roh, agar Kristus hidup di dalam setiap perbuatan kita. Pikiran kita, emosi kita adalah ekspresi dari Kristus. Juga tadi dikatakan orang-orang Kristen, keindahan orang-orang Kristen ini hanya dapat dilihat oleh Tuhan. Mengenai kebun tadi, kita adalah kebun itu, paradise, yang telah ditransformasi. Walaupun masih ada banyak kelemahan di dalam kehidupan kita atau di gereja lokal, tetapi di mata Allah kita adalah paradise. Puji Tuhan, semua tadi dikatakan buah atau tanaman-tanaman yang indah itu adalah ibadah atau ekspresi kita yang berasal dari kebajikan insani, dari kebajikan insani kita yang berasal dari roh. Oleh sebab itu kita perlu terus melatih roh. Kita akan berbahagia jika kita hanya ingin dilihat oleh Tuhan dan tidak suka pamer. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Silahkan Saudari Ning. Amin. Ya. Amin ya, puji Tuhan ya, sudah lihat di satu aspek pengasih Tuhan yang matang di dalam hayatnya, dia seperti pohon delima yang timbul ya di seperti apa ya, timbul seperti yang ada di tiang bait Allah itu ya, yang ada di dalam kepala yang itu timbul ya, bisa berekspresi keluar, bisa menjadi kesaksian yang terbuka seperti itu. Tapi di satu aspek hari ini kita melihat bahwa pengasih Tuhan yang matang di dalam hayat juga adalah seperti kebun yang tertutup, ya, dikhususkan bagi Tuhan, hanya Tuhan yang bisa melihat kecantikan, keelokan dari pengasihnya yang sudah matang ini. Oh Tuhan Yesus, saya tadi pikir-pikir di dalam pengalaman pribadi saya, seperti apa yang menjadi kebun tertutup yang hanya Tuhan sendiri yang mengetahui keelokan kita. Dan dari kadang kita ini sulit ya untuk tertutup ya, karena sifat alamiah ini ya suka pamer ya, suka memperlihatkan milik kita ya. Jadi kadang saya ketika mendapatkan suatu kebenaran itu rasanya pengen buru-buru memberitahukan kepada orang lain ya, harus begini, harus begitu, saya punya pengalaman seperti itu. Oh Tuhan, tetapi terkadang saudara ya, di dalam saya itu sudah mereka-rekakan ya sesuatu untuk dibicarakan kepada orang lain yang mengenai kebenaran atau pengalaman. Tapi di dalam ketika kita mau menunjukkan seolah-olah itu
lupa semuanya gitu. Semua apa yang mau kita bicarakan, mau kita ungkapkan kepada orang lain. Terus kemudian setelah selesai bicara, saya pikir, loh Tuhan, tadi saya tuh mau ngomong ini, tapi kok nggak keluar perkataan seperti itu, emosi, perasaan seperti itu nggak keluar begitu. Karena saya kecewa, wah tadi tuh saya pengen ngomong ini, tapi kenapa saya lupa gitu. Tapi sekarang saya menyadari bahwa Allah menjaga kita, saudara ya, dari sifat sombong kita, dari sifat pamer kita, dari sifat bangga diri kita, saudara ya, supaya kita hanya menjadi pengasih-pengasih milik Dia secara pribadi. Ya kenikmatan tertentu, ya pengalaman tertentu kita terhadap Tuhan, Allah tidak izinkan itu dipamerkan ya. Itu juga menjaga supaya kita itu tetap hanya memandang kepada Dia, ya mencari kemuliaan Tuhan, bukan mencari kemuliaan manusia. Puji Tuhan, ini yang saya dapatkan dari penyegaran pagi hari ini. Terima kasih saudara. Amin. Puji Tuhan. Amin. Masih cukup waktu, silahkan. Puji Tuhan. Amin. Makin banyak yang bagi nikmat, makin indah sidang kita. Amin. Silahkan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan ya. Pagi ini saya diterangi ya, karena ketika saya membaca sendiri saya kurang jelas ya. Tetapi pagi ini dengan saudara menjelaskan ya, dengan kebun yang tertutup itu ya. Ini tadi sudah banyak diuraikan dan saya pun sangat menikmati ya. Kebun yang tertutup ini yang tadi diuraikan bahwa ini hanya Tuhan ya yang perlu dicadar rohani ini ya. Jadi hanya Tuhan yang melihat, yang tahu ya. Tentunya ini bukan untuk kita menilai orang lain, tetapi diri sendiri ini ya, biarlah hanya kita di dalam roh ya. Tadi dikatakan gereja itu cantik, bisa melihat, tentunya hanya melihat di dalam roh, melatih roh ya. Karena kebun yang tertutup ini hanya diri Allah itu. Lalu yang berita yang hari yang ke-6 adalah ekspresi ya. Ini tentunya adalah luapan sehingga dapat mengasihi, kasih ya dengan semuanya. Sungguh hari ini juga membawa saya terus diterangi melihat buah delima dan juga ekspresi ini. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Masih ada waktu, silahkan saudara-saudari. Amin. Tuhan Yesus. Silahkan ya, open mic. Sementara saya bicara, open mic ya. Jadi memang keindahan buah delima ini hanya dapat dilihat oleh Tuhan, tetapi ketika kita berhasil membawa orang terbuka rohnya, orang itu akan melihat kok dan menjamah keindahan Tuhan ini. Itulah sebabnya kita perlu ketika kita merawat, memberitakan, berkontak dengan orang, kita perlu memberitakan perkara menyeru nama Tuhan ya. Ya, umumnya ketika kita baru berkontak dengan seseorang, poin menyeru nama Tuhanlah poin utama yang harus kita beritakan, saudara-saudari.
Dari pengalaman dan kesaksian banyak sekali orang berpaling tuh awalnya ya setelah dia mulai menyeru gitu. Dengan menyeru nama Tuhan, rohnya tuh terbuka. Itu seperti mata terbuka. Bisa melihat keindahan kebun yang tertutup ini. Jadi keberhasilan kita mendapatkan orang bagi Tuhan itu sangat berkaitan dengan perkara menyeru nama Tuhan sebagai langkah awalnya ya. Nah, kita sendiri perlu benar-benar menikmatinya. Kita sendiri perlu benar-benar menjadi orang yang menyeru nama Tuhan, menjadi nafas kita. Dengan demikian baru kita bisa membawa orang-orang menyeru kepada nama Tuhan ini. Akhirnya kebun yang tertutup ini terbuka di mata orang-orang yang kita rawat dan layani. Amin. Ya memang orang-orang luar bisa melihat ekspresi kebajikan insani kita. Kita yang hidup di dalam roh, bersatu dengan Tuhan, pasti memancarkan terang sinar. Tetapi itu sebetulnya bukan terlalu jelas gitu. Tidak sejelas Tuhan sendiri yang melihat keindahan itu. Jadi kalau di mata Tuhan itu keindahannya itu benar-benar sangat dinikmati oleh Tuhan. Oleh karena itu mungkin saja ada saudara-saudari yang sudah bersidang di tengah-tengah kita ya karena kurang melatih roh, baginya ya sama aja gitu pemulihan Tuhan dengan denominasi. Bahkan mungkin ada yang merasa denominasi lebih indah gitu. Ya ini karena memang kebun ini tertutup, saudara-saudari. Ya, puji Tuhan walaupun tertutup, Tuhan Yesus sangat menikmatinya. Walaupun di mata kita, gereja lokal kita penuh dengan kelemahan, tetapi di mata Tuhan itu indah, ya. Pokoknya gereja lokal tuh, gereja lokal memang berbeda dengan gereja, ya. Tetapi gereja lokal itulah tumpuan yang tepat. Gitu. Jadi kita harus mengapresiasi gereja seperti Tuhan kita mengapresiasi gereja, saudara-saudari. Mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus. Amin. Buka mataku Tuhan, melihat keindahan kebun-kebun pohon delima dalam penghidupan kami. Amin. Tuhan Yesus, biarlah matamu menjadi mata kami, melihat penghidupan gereja sebagai satu penghidupan yang indah di bumi ini. Amin. Amin. Buat kami menikmati keindahan kebun, pohon-pohon delima yang tertutup ini. Amin. Amin. Oh, sehingga kami tidak lagi tertarik kepada dunia. Ya. Sehingga kami menjadi hambar terhadap dunia. Tuhan Yesus, terima kasih buat berita demi berita. Amin. Oh, Tuhan Yesus, pimpin kami memasuki realitasnya dalam pengalaman kami.
Amin. Berkati berita-berita yang akan terus kami nikmati di minggu depan. Amin. Tuhan Yesus, Engkaulah kenikmatan kami. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudari. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Tuhan berkati saudara-saudari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih saudara Diki. Terima kasih saudara-saudari. Amin.